Halo Sobat Lentera, senang sekali. Kali ini saya Riki Kurniawan kembali menyapa Anda di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai banjir yang masih menghantui warga kota Surabaya. Karena kita tahu bahwa perubahan iklim yang ekstrim telah meningkatkan resiko terjadinya bencana hidrometeorologi. Banjir, angin puting beliung rupanya masih menjadi ancaman yang serius dan harus diwaspadai bagi warga kota Surabaya. Lantas seperti apa anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya melihat kondisi ini dan solusi seperti apa yang akan diberikan kepada pemerintah Kota Surabaya untuk menangani banjir yang masih menghantui warga Kota Surabaya. Telah hadir bersama dengan saya Ibu Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aning. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Ibu? Alhamdulillah Mas Riki. Di tengah situasi Surabaya yang masih diguyur hujan plus bonusnya banjir, Ibu. Genangan. Genangan yang menyebabkan sampai sekarang mungkin banyak warga kota Surabaya yang masih pusing, Ibu, terhadap situasi banjir di kota Surabaya. Tapi sejauh ini kalau boleh tahu Bu Aning, evaluasi dari DPRD Kota Surabaya untuk Pemkot Surabaya terkait dengan penanganan banjir ini seperti apa, Bu Aning? Ya, jadi kalau kita berbicara banjir itu yang pertama kali harus menjadi perhatian serius adalah ketercukupan anggaran. Karena bagaimanapun juga anggaran ini akan menentukan titik-titik banjir yang berhasil ditangani oleh pemerintah Kota Surabaya. Jadi kalau kita melihat perbandingan 2024 dengan 2025, sebetulnya anggaran ini seperti apa? Masyarakat juga harus memahami dan ke depan pemerintah Kota Surabaya juga harus mulai menjadikan penanggulangan banjir ini prioritas yang signifikan di Kota Surabaya. Karena selama ini di samping pengangguran, kemiskinan, banjir ini menjadi anggarannya menjadi sesuatu yang selalu dinomorsekiankan. Ketika ada proses rasionalisasi, maka banjir ini menjadi salah satu anggaran yang paling mudah untuk dirasionalisasi. Sehingga kita kemarin melihat di 2024, kebetulan minggu depan ini kita mau evaluasi secara serius ya. Di 2024 anggaran kita 776 miliar khusus untuk penanggulangan banjir. Kemudian di 2025 anggarannya 881 kita naikkan tapi tidak signifikan juga kenaikannya. Kemudian kita bedah ya, dari 776 miliar anggaran ini kita melihat untuk apa saja sehingga kenapa kok kemarin bisa sampai banjir begitu ya. Jadi kalau di tahun 2024 anggaran banjir ini ada untuk yang di perkotaan 319, untuk yang di lingkungan itu RT RW perkampungan itu ada 356. Jadi yang di lingkungan sebetulnya sudah lebih tinggi daripada yang ada di perkotaan. Nah, kemudian 776 ini selain kalau 300 sekian di perkotaan dan lingkungan itu untuk sekedar membangun. Jadi misalnya di tempatnya Mas Riki banjir karena salurannya belum ada. Belum ada. Jadi 300 sekian untuk lingkungan, 300 sekian untuk perkotaan itu hanya untuk meneruskan saluran saja. Nah, kita berbicara tentang kondisi secara keseluruhan di kota Surabaya. Kenapa kok banjir? Salah satu penyebabnya adalah kemarin kita mengundang BBWS, kemudian Jasa Tirta, lengkap ya dengan pemerintah kota Surabaya dalam hal ini di SDABM. Ternyata permasalahan utamanya adalah di hulu, yaitu yang masuk ke Surabaya, kita ini kan di hilir posisinya. Itu proses pengerukan yang dilakukan oleh Jasa Tirta maupun BPWS itu belum secara keseluruhan melakukan proses normalisasi di hulu. Sehingga kalau di hulunya saja tidak dilakukan proses normalisasi, air itu pasti tidak bisa menampung air. Kalau di hulunya ini bisa menampung air, yang menuju ke hilir ini akan jauh terkurangi. Nah, ini di hulunya saja tidak. Ini kita berbicara tentang anggaran ya. Di hulunya saja tidak. Kemudian kita lihat di hilir. Ini masalah pengerukan ya. Pengerukan ini nanti kompleks. Di hilir ini muara sungai, baik itu kalau yang di Surabaya Timur di Sungai Afur ya, salah satunya yang dilewati adalah Kebon Agung, itu juga masih polemik yang namanya kewenangan antara kota, provinsi dengan pusat. Sehingga tidak ada proses pengerukan, itu belum polemik dengan LSM. Kemarin saya tinjau langsung, sidak langsung di tempat salah satu dari bagian Sungai Afur. Sungai Afur itu kan panjang ya. Nah, salah satu bagian Sungai Afur itu ada di Kampung Medokan Ayu. Nah, setiap rob pasti banjir.
Ketika mereka mau, lurahnya ini sudah siap untuk melakukan normalisasi. Ternyata PU atau Ya. DSDAPM tidak bisa membantu. Kenapa? Karena ada LSM yang menyampaikan di situ kalau dilakukan normalisasi kan dari 30 meter sekarang tinggal 6 meter. Nah, ini kan sesuatu yang sangat krusial, yang tadinya bisa menampung sekian kubik, ternyata karena sudah menyempit hanya tinggal 6 meter, belum lagi pendangkalan. Ya. Pasti tidak akan bisa dimasuki air. Padahal ini hilir. Kalau kita bilang hilir itu adalah tempat menampung air, maka ini sudah tidak bisa menampung, ya pasti banjir. Belum lagi kondisi pasang. Jadi antara hulu dengan hilir ini masih belum terjadi pengerukan yang optimal dan maksimal muaranya ya, tempat menampung air di akhir. Nah, kenapa? Kembali ke anggaran. Saya ingin menyampaikan bahwa anggaran di sini yang pertama terkait dengan sarana prasarana. Kita belum mempunyai sarana prasarana yang cukup memadai untuk melakukan proses pengerukan di muara. Artinya masih mengandalkan bego, masih mengandalkan alat yang mungkin pengerukannya belum optimal gitu ya. Kemudian yang kedua, belum ada inovasi teknologi. Kalau kemarin saya ketemu dengan ITS, teman-teman yang ada teknik perkapalan, teknik kelautan, itu mereka sudah siap sebetulnya. Mereka mempunyai peralatan sarana prasarana yang bisa dipakai untuk melakukan proses pengerukan dengan mudah. Ini dipraktekkan di Kalimantan. Semarang kenapa banjirnya sampai permukaan atap rumah itu karena proses pengerukan, sedimentasi. Nah, Surabaya ini kalau sedimentasinya dibiarkan akan terus banjir itu, tidak akan bisa tertangani. Jadi anggaran ini tadi yang saya maksudkan, kalau kita berbicara tentang banjir, maka anggarannya tidak hanya untuk membangun saluran, tapi anggaran sarpras. Kita kembali ke 153 kelurahan. Ya, kemarin saya musrenbangkel. Ada salah satu kelurahan menyampaikan, Bu, kita itu hanya dikasih SDM untuk ngeruk, satgas untuk ngeruk. Tapi alatnya tidak ada. Terus kita mau menggunakan apa? Manual. Tidak mungkin sungai-sungai yang agak besar itu dikeruk secara manual, tidak mungkin. Maka anggaran ini harus disesuaikan dengan ketercukupan untuk menyelesaikan banjir di kota Surabaya. Betul. Tentunya efektivitas sangat dibutuhkan di sini, Bu Aning ya. Betul. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai efektivitas penanganan banjir di kota Surabaya. Jangan kemana-mana Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan, dan masih bersama dengan saya, Ibu Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Kita lanjutkan kembali, Ibu. Tadi sempat kita ngobrol sedikit tentang banjir. Ternyata banjir ini kan adalah masalah yang masih menghantui dan belum kunjung selesai di Kota Surabaya. Panjang kalau berbicara mengenai banjir. Tapi sebenarnya, Bu Aning, efektivitas penanganan banjir sebenarnya yang ingin direkomendasikan dari DPRD Kota Surabaya untuk pemerintah Kota Surabaya mungkin tidak usah jangka panjang terlebih dahulu. Jangka pendeknya seperti apa, Bu Aning? Iya, jadi kita jangka panjang maupun jangka pendek ada hal yang harus diprioritaskan gitu ya, diprioritaskan untuk betul-betul banjir ini bisa terurai. Jadi sekali lagi anggaran, kita berbicara anggaran tadi harus ditambahkan sesuai dengan ketercukupan. Nah, ketercukupan tadi disampaikan Mas Riki tentang apa dulu yang harus dikerjakan biar efektif untuk menanggulangi banjir. Maka anggaran itu yang pertama adalah sarana prasarana untuk melakukan proses pengerukan. Karena bagaimanapun juga pengerukan ini penyebab utama ya, penyebab utama Surabaya ini tidak bisa menampung air secara signifikan. Sehingga pengerukan ini harus dilakukan dengan penambahan sarana prasarana untuk proses pengerukan, baik itu di muara di sini badan air yang ada di Sungai Kota Surabaya, dan ini harus dituntaskan dengan komunikasi yang intensif dengan pengambil kebijakan terkait di seluruh badan air Kota Surabaya yang di situ memang menampung air. Itu yang pertama. Jadi normalisasi pengerukan ini harus, kalau kemarin konsentrasi pemerintah Kota Surabaya kan dibagi pada saat musim kemarau. Pemerintah Kota Surabaya melakukan proses pengerukan. Pada saat musim penghujan melakukan efisiensi rumah pompa. Nah, ternyata pada saat musim penghujan ini masih kecolongan, masih banyak sumbatan-sumbatan di mana-mana. Berarti efisiensi pengerukan di musim kemarau ini perlu dievaluasi. Artinya kalau tuntas di musim kemarau, maka pada saat musim penghujan ini tidak akan ada lagi sumbatan-sumbatan. Kemudian seluruh badan air yang bisa menampung air ini mampu dengan debit air yang masuk ke Kota Surabaya, baik itu pada saat curah hujan yang tinggi ataupun kiriman dari hulu Kota Surabaya. Nah, ini harus betul-betul dipastikan. Jadi kita nanti akan evaluasi terkait dengan anggaran ini, terutama untuk melakukan proses pengerukan, kemudian sarana prasarana pengerukan, kemudian juga SDM yang melakukan proses pengerukan, termasuk juga inovasi teknologi untuk kemarin dari pihak DSD-EPM sudah kita pertemukan dengan pakar ya, pakar terkait dengan pengerukan ini dari ITS, dan mereka sudah berminat untuk kerjasama. Nah, maksud saya ini harus lebih efisien lagi, di mana titik-titik pengerukan ini harus betul-betul clear, tidak lagi nanti kecolongan ada sumbatan apapun itu, sumbatan kabel, sumbatan sampah, kemudian juga sedimentasi. Ini sangat penting untuk dilakukan di Kota Surabaya. Kemudian yang kedua, selain pengerukan maupun normalisasi bangunan liar, ada 251 titik bangunan liar yang itu menyumbat saluran yang ada di Kota Surabaya. Dan ini menjadi permasalahan krusial kalau tidak diselesaikan. Ya, kalau tadi ditanyakan Mas Riki ya, Mas Riki, kapan Surabaya ini akan berakhir banjirnya? Betul. Ya, selama tidak ditertibkan, ya ini tetap akan ada banjir, karena bangunan liar itu kan kita lihat. Misalnya di atas saluran ini dibangun warung saja. Betul. Yang pertama, warung itu pasti sampah ini akan tidak terkendali ya, masuk ke dalam saluran. Ini saya menyaksikan sendiri, masuk ke dalam saluran. Kemudian yang kedua, kalau mau membersihkan kan sulit kalau di atasnya ada bangunan. Betul. Padahal di RT RW kita, rencana tata ruang wilayah kita,
kemudian di RDTRK kita itu sudah sangat jelas sempadan sungai itu berapa. Kemudian bangunan di atas saluran itu tidak diperkenankan. Ya. Itu sudah sangat jelas. Namun kenyataannya barusan saya mendapatkan data dari DSDABM ada 251 bangunan liar yang berada di atas saluran yang itu tersebar di seluruh rayon di kota Surabaya. Sehingga bagaimanapun juga yang namanya bangunan liar ini harus ada pentahapan untuk dilakukan proses penertiban sehingga tidak lagi menyumbat saluran-saluran yang ada di kota Surabaya. Betul. Selain yang Ibu Aning sebutkan tadi, sebenarnya kalau dari DPRD Kota Surabaya, nantinya apakah juga akan memberikan rekomendasi terkait dengan penambahan atau perbaikan infrastruktur pengendali banjir, seperti bosem mungkin Ibu, atau pompa air dan lain sebagainya? Ya, jadi gini, kita berbicara ke regulasi ya. Regulasi ini ada yang sekarang ini sedang naik di BPP namanya Raperda Pengendalian Banjir. Nah, Raperda Pengendalian Banjir ini sudah diselesaikan oleh teman-teman BPP untuk harmonisasi dengan pemerintah kota. Insya Allah dalam pekan depan itu akan diparipurnakan, kemudian akan dipansuskan. Nah, pertanyaan dari Mas Riki tadi itu secara keseluruhan ada di dalam insya Allah di Perda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir. Kenapa? Kok itu merupakan satu pengendali begitu ya. Jadi kalau Mas Riki tadi menanyakan rekomendasi, Perda ini adalah jawaban. Karena di Perda itu nanti di samping yang pertama anggarannya juga sudah kuat, tidak boleh tidak dikerjakan karena itu adalah aturan, ada regulasi penegakan perdanya. Kemudian yang di samping anggaran, maka yang kedua timetable-nya ada, waktunya, kapan banjir di kota Surabaya ini akan selesai. Kemudian yang ketiga prioritasnya ada. Jadi kalau saat ini mungkin berdasarkan perencanaan dan berdasarkan permintaan. Misalnya begini, oh di sini banjir tinggi, tapi kok perencanaannya tidak di tahun ini. Maka ini bisa dilakukan proses revisi. Nanti pada saat PAK dimasukkan, padahal di perencanaannya itu belum gitu kan. Nah ini akhirnya prioritasnya menjadi tidak jelas, mana dulu yang akan dikerjakan gitu kan. Nah nanti dalam Raperda ini kita sudah menentukan prioritas untuk penanggulangan banjir itu di titik mana saja, sehingga pentahapannya jelas. Salah satu contohnya adalah di versi Gunung Sari, itu kalau kita melihat anggarannya kurang 3,5 kilometer. 1 kilometernya itu 200 miliar. Sehingga di situ saja, satu titik saja itu ada 800 miliar. Nah, kemarin sudah kita anggarkan 250 miliar. Tapi pada akhirnya ketika ada di perencanaannya berbicara seperti itu. Tapi karena ada masalah yang harus diselesaikan, akhirnya dirasionalisasi menjadi 150 miliarnya digeser. Karena kita tidak ada perda terkait dengan penanggulangan banjir. Kalau ada perda nanti rasionalisasi itu akan menjadi seminimal mungkin. Sehingga langkah paling strategis taktis adalah perda penanggulangan banjir ini menjadi salah satu pengendali yang harus diselesaikan oleh DPRD Kota Surabaya. Jadi tidak bisa ditunda lagi seperti itu. Menarik bagaimana cara menangani banjir yang ternyata begitu rumit Ibu Aning ya, tapi memang harus segera dikejar dan dikebut begitu. Dan Sobat Lentera jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
Terima kasih Sobat Lentera, dan masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan, dan masih bersama dengan saya Ibu Aning untuk membahas tentang banjir di Kota Surabaya, Ibu. Tadi ada beberapa hal yang disinggung soal perda dan lain sebagainya. Ada banyak mungkin kendala juga yang dialami oleh pemerintah Kota Surabaya, Bu. Salah satunya yang mungkin saya ketahui adalah masalah pembebasan lahan untuk pembangunan drainase dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dalam hal ini DPRD Surabaya sejauh mana bisa berperan dalam upaya pembebasan lahan, Bu Aning? Ya, jadi tadi kita sudah kuatkan bahwa nanti pengendalian banjir itu kita kuatkan dengan anggaran, kemudian kita kuatkan dengan regulasi berupa perda, maka terkait dengan pembebasan lahan, kemudian juga alih fungsi lahan ini menjadi perhatian yang serius, sehingga di dalam perda itu sebetulnya tidak hanya dengan pembebasan lahan. Ya. Di dalam perda itu ada yang namanya serah terima PSU. Nanti serah terima PSU dari developer. Jadi kalau kita melihat alih fungsi lahan ini berperan sangat luar biasa. Yang tadinya banyak tanah kosong yang berfungsi sebagai resapan, kemudian juga rawa-rawa yang berfungsi sebagai resapan. Seiring dengan berjalannya waktu, developer ini banyak membangun sehingga tidak ada lagi resapan-resapan, sehingga tidak ada lagi air yang bisa ditampung melalui tanah-tanah kosong yang itu sangat membantu selama ini, sehingga perda penanggulangan banjir itu di dalamnya nanti kita akan kuatkan. Kemarin waktu serah terima PSU itu tidak bisa dimasukkan regulasi terkait dengan penanggulangan banjir karena murni serah terima PSU, sehingga tidak bisa masuk yang dimana di situ kita kuatkan untuk pengendalian banjirnya tidak bisa masuk secara 100%, sehingga nanti di Raperda penanggulangan banjir ini kita akan murni pure berbicara bagaimana yang namanya pengembang itu bisa untuk serah terima PSU-nya itu nanti bisa salah satunya dimanfaatkan untuk pengendalian banjir, sehingga tidak membutuhkan pembebasan lahan yang disampaikan oleh Mas Riki tadi. Di dalam salah satu contohnya adalah sekarang ini di Surabaya Timur sedang dibangun beberapa lokasi perumahan ya. Nah, di situ rekom drainasenya, rekom drainase kan yang mengeluarkan PU, itu harus berbunyi bahwa setiap pengembang, terutama pengembang yang saat ini ada misalnya di Surabaya Timur, itu harus mampu untuk membuat sistem pengendalian banjir di lingkungannya yang tidak membebani sistem pengendalian banjir pemerintah kota. Jadi contoh seperti ini, ketika sistem drainasenya ini sempurna sesuai dengan rekomnya PU, maka pada saat curah hujan tinggi, mereka punya tampungan air. Entah itu berupa bottom, long storage, itu sesuai dengan rekomnya PU. Nah, di situ nanti ditampung dulu, tidak boleh keluar. Kalau keluar ini yang tadinya settingan perencanaan dari DSDABM ini sekian kubik gitu ya. Begitu curah hujan tinggi dan ada tambahan dari perumahan yang terkait, maka ini tidak lagi bisa menampung, pasti terjadi banjir. Maka dia harus membuat tampungan-tampungan air. Nah, ini nanti juga akan kita masukkan di Raperda pengendalian banjir. Iya. Dan mungkin secara non teknis begitu Bu Aning, sebenarnya apa sih yang secara sederhana dilakukan oleh masyarakat Kota Surabaya untuk bisa membantu agar Kota Surabaya ini tidak terus-terusan dihantui dengan kondisi banjir, Bu Aning? Iya, salah satunya adalah saluran di lingkungannya masing-masing ya. Dengan begitu banyaknya box culvert yang dibangun di RT RW di kelurahan itu kan tertutup. Maka kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di box culvert sehingga tidak menyumbat. Kemudian tidak ada sedimentasi. Kalau di saluran besar itu sangat lebih mudah untuk membersihkan. Tapi kalau di lingkungan RT RW dengan unit ukuran 30-40 itu untuk membersihkannya, jangankan membersihkan, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di salah satu saluran yang ada di rumahnya itu sangat perlu dibangun gitu ya. Jadi bagaimana masyarakat ini juga care gitu ya terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya, itu akan sangat membantu pemerintah Kota Surabaya. Karena sampai dengan hari ini pembersihannya masih manual.
Ya. Jadi tidak ada alat khusus yang kemarin sebetulnya kita sudah minta Pemkot anggarkan alat khusus untuk di lingkungan RT RW yang itu disediakan oleh kelurahan, satgas kelurahan. Sehingga ketika kerja bakti itu yang sulit untuk diambil itu bisa dibersihkan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan satgas yang ada di RT RW dan kelurahan. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana partisipasi masyarakat ketika ada proses pembangunan. Salah satu contoh Pakis, baru saja saya terima laporan. Pakis itu baru dibangun gorong-gorong. Iya. Tapi banjirnya tambah luar biasa. Ternyata saya sidak, saya lihat airnya tidak mengalir ke gorong-gorong yang baru. Iya. Tapi airnya mengalir ke warga masyarakat yang sekarang ini banjir. Rame lah, ini dibangunkan DPRD-nya yang salah. Padahal DPRD-nya sudah masukkan ke anggaran pokir. Betul. Ternyata itu bukan dapil saya, tapi saya melihat ini terjadi real gitu ya. Ketika saya tanya jawabannya enak saja begitu ya dari pekerjaan kontraktor sudah selesai. Silahkan diajukan lagi, ini bukan solusi. Maka kemarin kita akan panggil. Nah, solusinya seperti apa saya ketika ada masyarakat yang mengajukan, maka saya masukkan ke pokir pada saat pelaksanaan, pelaksanaan kontraktornya saya panggil. Tokoh masyarakat saya panggil. Bagaimana supaya tidak berdampak, berefek samping. Nah, ini partisipasi. Jadi jangan hanya mengandalkan kontraktor mengerjakan. Ketika terjadi dampak, masyarakat teriak. Itu tidak bisa. Harus berpartisipasi aktif pada saat proses perencanaan dan pengadaan. Perencanaan tentunya dipegang oleh pemerintah kota. Tapi pada saat mau pelaksanaan ada komunikasi. Tapi sejauh ini nanti apakah ada edukasi begitu Bu yang akan disampaikan oleh DPRD Kota Surabaya kepada Pemkot Surabaya begitu terkait dengan banjir ini dan mungkin ada pesan kepada Pemkot Surabaya yang mau disampaikan dari Bu Aning terkait penanganan banjir ini, monggo silakan. Kebetulan kan kita mau melakukan proses evaluasi kinerja tahun 2024. Maka insya Allah kita bersama-sama, kita tidak melakukan edukasi tapi kita bersama-sama dengan pemerintah kota untuk menyelesaikan dengan mengundang pihak terkait. Nah, satu hal yang perlu diingat baik oleh warga kota Surabaya maupun pemerintah kota Surabaya, saat ini adalah saat yang krusial untuk memprioritaskan anggaran untuk proses pengendalian banjir. Baik itu dalam proses maintenance sarana prasarana pengendalian banjir sehingga normalisasi bisa dilakukan di seluruh kota Surabaya dengan baik. Saatnya berkolaborasi dengan Jasa Tirta, BBWS dan pemerintah provinsi harus care juga terhadap kondisi yang ada di kota Surabaya. Kita selesaikan bersama terkait dengan pengerukan normalisasi saluran yang itu kewenangannya lintas kewenangan baik itu kota, provinsi maupun pusat. Kemudian yang terakhir terkait dengan bangunan liar yang ada di seluruh kota Surabaya, saya kira pemerintah kota tidak bisa menyelesaikan secara terpisah sendiri melakukan, perlu partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat kota Surabaya untuk tidak membuat bangunan-bangunan di sempadan-sempadan sungai maupun di atas saluran yang itu tentunya akan mempersulit pemerintah kota untuk mengendalikan banjir di kota Surabaya. Mari kita bersama mencintai kota Surabaya dengan terus berkontribusi positif terhadap pengendalian banjir kota Surabaya. Bu Aning Ramawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya dan semoga dengan hal ini ke depan tidak ada lagi hantu di Surabaya bernama banjir, Bu Aning. Betul sekali. Terima kasih kalau begitu Bu Aning dan Sobat Lentera juga terima kasih Anda sudah menyaksikan Suara Rakyat Suara Perubahan. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Saya Riki Kurniawan pamit undur diri. Sampai jumpa.